Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Di dunia yang terbungkus cahaya dan kegelapan, ada sebuah rahasia kuno yang menjaga keseimbangan hidup. Seorang gadis bernama Helena lahir dengan tanda bulan sabit bercahaya di telapak tangannya. Tanda yang tidak dimiliki siapapun di dunia ini. Ia hanyalah gadis desa sederhana, tak pernah tahu bahwa tanda itu adalah kunci untuk menyalakan obor cahaya abadi. Satu-satunya cahaya yang mampu mengusir kegelapan abadi. Namun, ketika rahasia itu terungkap, kegelapan mulai bergerak. Makhluk bayangan bangkit untuk memburunya. Dan Helena harus memilih, tetap hidup sebagai gadis biasa, atau menerima takdirnya sebagai penjaga cahaya terakhir. Inilah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cahaya harapan yang tak pernah padam. Inilah kisah gadis penjaga cahaya. Angin sore berhembus lembut di atas hamparan ladang bunga desa Lumeris. Desa kecil ini terkenal dengan keindahan bunga yang bermekaran hampir sepanjang tahun. Orang-orang datang dari desa tetangga untuk membeli rangkaian bunga atau sekadar menikmati kehangatan penduduknya yang ramah. Helena Ardelia berdiri di tepi jalan desa, rambut coklat panjangnya ditiup angin. Matanya menatap ke arah langit senja yang mulai berwarna jingga. Di tangannya ada sekeranjang bunga anyelir dan mawar yang baru saja ia petik dari kebun kecil miliknya. Usianya baru 17 tahun, namun banyak orang di desa mengenalnya sebagai gadis yang ceria, baik hati, dan selalu membantu siapa saja. Namun ada satu rahasia yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sebuah tanda bulan sabit yang bercahaya samar di telapak tangan kanannya. Sejak lahir ia memilikinya. Kadang cahaya itu berdenyut pelan seperti detak jantung. Namun hanya terlihat jelas ketika bulan purnama. Helena selalu menyembunyikannya dengan kain atau sarung tangan tipis agar tidak ada yang menanyakan hal aneh tentang dirinya. Helena. Suara riang memecah lamunannya. Mira Estelle, sahabatnya sejak kecil, berlari menghampiri dengan wajah berseri. Rambut hitamnya dikuncir kuda, gaun sederhana yang ia kenakan dipenuhi debu karena baru pulang dari menolong ibunya menjemur pakaian. Kau melamun lagi? Goda Mira sambil tersenyum lebar. Helena terkekeh kecil. Aku hanya melihat langit. Cantik sekali, kan? Langit selalu cantik buatmu, sahut Mira. Tapi jujur, aku lebih suka melihat bunga-bunga di kebunmu. Ah, bicara soal itu, kau sudah janji akan memberiku setangkai mawar putih. Helena mengangkat keranjang bunganya dan memilih satu mawar putih paling segar, lalu menyerahkannya. Untukmu, Mira? Mira menerimanya dengan senyum bahagia. Kau selalu tahu cara membuatku gembira. Dua gadis itu berjalan pulang bersama melewati jalan setapak berbatu. Desa Lumeris begitu tenang sore itu. Anak-anak berlarian sambil membawa lampu kertas, para ibu menutup warung mereka, dan suara musik kecapi terdengar dari rumah seorang tetua desa. Semua tampak damai, seolah dunia luar tak pernah membawa bahaya. Namun kedamaian itu hanya bertahan hingga malam turun. Malam itu, Helena terbangun karena mendengar suara aneh. Seperti bisikan yang datang dari jendela kamarnya. Ia duduk di ranjang kayu, tubuhnya merinding. Cahaya bulan purnama menembus tirai tipis dan mengenai telapak tangannya. Seketika tanda bulan sabit di tangannya menyala terang, memancarkan sinar putih keperakan. Apa yang terjadi? Bisiknya panik. Cahaya itu semakin terang, seperti memanggil sesuatu dari kegelapan. Lalu dari kejauhan terdengar suara jeritan. Helena berlari ke jendela. Di ujung desa, bayangan hitam bergerak cepat, menelan cahaya lampu jalan satu persatu. Makhluk itu berwujud kabut pekat, matanya merah menyala, dan dari tubuhnya menjulur tangan-tangan gelap. Penduduk desa menjerit ketakutan, berusaha berlari menyelamatkan diri. Helena menggigil. Tidak mungkin. Apa itu? Pintu rumah tiba-tiba digedor keras. Helena. Buka pintunya. Suara Mira terdengar ketakutan. Helena buru-buru membuka pintu. Mira masuk dengan wajah pucat.
Makhluk bayangan, mereka menyerang desa. Sebelum Helena sempat menjawab, salah satu bayangan muncul di halaman rumah. Sosok itu tinggi, bergerak seperti asap pekat. Matanya merah menyala menatap Helena. Tangannya yang seperti cakar menjulur, hendak meraih mereka. Helena berteriak, memeluk Mira. Dan saat itulah cahaya dari telapak tangannya meledak terang, membentuk dinding cahaya yang memantulkan serangan makhluk bayangan itu. Bayangan itu menjerit, tubuhnya bergetar sebelum akhirnya buyar seolah terbakar sinar mentari. Mira tertegun, matanya melebar. Helena, apa yang barusan kau lakukan? Tanganmu bercahaya. Helena menunduk, melihat telapak tangannya yang masih menyala. Ia ingin menjelaskan, tapi belum sempat membuka mulut, lebih banyak makhluk bayangan muncul, mengepung rumah. Lalu, tiba-tiba seseorang melompat dari atap rumah. Seorang pemuda berusia sekitar 19 tahun, dengan jubah gelap bergaris perak. Di tangannya tergenggam pedang panjang yang bersinar keemasan. Dengan gerakan gesit, ia menebas makhluk bayangan satu persatu, tubuh mereka lenyap menjadi abu hitam. Pergi dari sini. Mereka mengincar kalian, serunya. Helena tertegun melihat pemuda itu. Sorot matanya tajam, rambut hitamnya berantakan karena angin, wajahnya dipenuhi tekad. Siapa kau? Tanya Helena panik. Aku Aeron Valdir, dari Ordo Cahaya, jawabnya cepat sambil menebas makhluk lain. Dan kau pemilik tanda itu, bukan? Helena terdiam. Bagaimana kau tahu? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ikut aku sekarang, atau desa ini akan hancur. Mira menggenggam tangan Helena erat. Helena, kita harus percaya padanya. Lihat saja, dia bisa melawan makhluk itu. Helena ragu, tapi saat melihat semakin banyak bayangan bermunculan dari kegelapan, ia tahu tak punya pilihan. Ia mengangguk. Aeron melompat turun, lalu memimpin mereka berlari melewati jalan desa. Jeritan terdengar di mana-mana, rumah-rumah terbakar, orang-orang berusaha melawan dengan obor tapi sia-sia. Makhluk bayangan terus menyerang tanpa henti. Helena berlari sambil menahan tangis. Desa yang selama ini begitu damai kini berubah menjadi neraka. Mereka akhirnya tiba di tepi hutan kecil di luar desa. Aeron menancapkan pedangnya ke tanah, membentuk lingkaran cahaya pelindung. Para makhluk bayangan tak bisa menembus lingkaran itu, hanya menggeram dari kejauhan. Helena terengah, mencoba menenangkan diri. Apa yang terjadi pada desaku? Mengapa mereka mengejarku? Aeron menatapnya serius. Karena kau adalah penjaga cahaya yang terakhir. Tanda di tanganmu adalah kunci untuk menyalakan obor cahaya abadi, satu-satunya yang bisa mengusir kegelapan dari dunia. Helena terperangah. Kata-kata itu terasa asing, terlalu besar untuk ia pahami. Penjaga cahaya? Aku? Tidak mungkin. Aku hanya gadis biasa. Aeron mendekat, sorot matanya lembut namun penuh keyakinan. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi makhluk bayangan itu tidak akan berhenti sampai mereka menangkapmu. Dunia membutuhkanmu, Helena. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Helena menunduk, hatinya bergetar. Seumur hidup ia hanya ingin menjadi gadis desa biasa, merawat bunga, dan hidup damai bersama sahabatnya. Tapi kini semuanya hancur dalam satu malam. Mira memegang bahunya. Helena, aku tahu kau takut. Tapi tadi aku melihat dengan mataku sendiri. Tanganmu menyelamatkan kita. Jika itu artinya kau memang memiliki kekuatan untuk melawan kegelapan, maka aku percaya padamu. Air mata mengalir di pipi Helena. Ia menggenggam erat tangannya yang masih bersinar. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Tapi aku akan mencoba. Aeron mengangguk mantap. Mulai sekarang, kau tidak sendiri. Aku akan melindungimu, sampai kau siap menerima takdirmu. Helena menatap kedua orang di hadapannya, sahabat sejati dan seorang kesatria misterius. Hatinya masih penuh ketakutan, tapi jauh di dalam sana, sebuah api kecil mulai menyala. Api keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di kejauhan, makhluk bayangan meraung marah,
namun lingkaran cahaya tetap melindungi mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Helena menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan tanda bulan sabit di tangannya, bukan sekadar rahasia kecil, melainkan kunci yang akan menentukan nasib dunia. Angin pagi berembus lembut membawa aroma embun dan tanah basah. Di tepi hutan kecil tempat mereka berlindung semalaman, lingkaran cahaya yang ditancapkan Aeron sudah meredup. Fajar baru saja muncul, mewarnai langit dengan semburat jingga. Helena membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa lelah setelah malam yang penuh ketegangan. Ia menoleh, melihat Mira masih tertidur bersandar pada pohon, wajahnya damai meski sempat menangis semalaman. Sedangkan Aeron, pemuda misterius yang baru dikenalnya semalam, masih duduk tegak dengan pedang bersinar samar di pangkuannya. "Kau tidak tidur sama sekali?" tanya Helena pelan. Aeron menoleh, sorot matanya tajam tapi tenang. "Aku terbiasa berjaga. Bayangan bisa muncul kapan saja, apalagi mereka sudah tahu keberadaanmu." Helena menggenggam tangannya sendiri. Tanda bulan sabit di telapak kanan masih bersinar samar, meski tidak seterang saat malam. Ia teringat kembali jeritan orang-orang desa, rumah yang terbakar, dan bayangan yang terus mengejarnya. Desa Lumeris, apa mereka semua selamat? Suaranya bergetar. Aeron menghela napas. "Aku tidak bisa berjanji. Tapi cahaya yang keluar darimu tadi malam cukup kuat untuk mengusir sebagian besar makhluk itu. Semoga sebagian warga berhasil lari." Helena menunduk, air matanya jatuh. "Aku hanya ingin hidup normal, merawat bunga, bermain dengan Mira, tertawa setiap sore. Kenapa aku harus memiliki tanda ini?" Aeron menatapnya dalam-dalam. "Karena dunia membutuhkanmu, Helena. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Takdir seringkali datang tiba-tiba, dan kita hanya bisa memutuskan, menolak atau menerimanya." Helena menggigit bibirnya. Kata-kata itu seperti menampar, tapi di dalam hati kecilnya ia tahu Aeron benar. Tak lama kemudian, Mira terbangun sambil menguap. "Kalian sudah bangun?" "Hah? Aku bermimpi buruk tadi malam. Ternyata itu bukan mimpi ya." Helena menggeleng pelan. Mira langsung memeluknya erat. "Kita akan melalui ini bersama, Lena. Kau tidak sendirian." Aeron berdiri, merapikan pedangnya. "Kita harus bergerak. Ada seseorang yang harus kalian temui. Namanya Elarion, penjaga perpustakaan cahaya. Ia tahu semua legenda dan rahasia tentang tanda yang ada di tanganmu." "Perpustakaan cahaya?" Helena menatap penasaran. "Ya," jawab Aeron singkat. "Itu adalah tempat kuno, jauh di luar desa-desa manusia. Hanya sedikit yang tahu jalan ke sana. Jika ada yang bisa menjelaskan siapa kau sebenarnya, itu Elarion." Helena ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan ikut." Mereka bertiga menempuh perjalanan panjang melewati jalan setapak yang dikelilingi hutan rimbun. Burung-burung bernyanyi di atas pohon, namun ada rasa aneh yang menggantung di udara, seolah setiap bayangan di balik pepohonan sedang mengawasi. Mira mencoba mengusir ketegangan dengan berceloteh. "Aku masih tidak percaya. Helena, sahabatku, ternyata punya kekuatan cahaya. Seharusnya aku yang punya kekuatan, agar bisa melindungimu. Tapi ya, aku cuma gadis biasa." Helena tersenyum tipis. "Jangan berkata begitu. Kau sudah melindungiku dengan caramu, Mira. Kalau tidak ada kau, mungkin aku sudah menyerah." Mira terharu, lalu menggandeng tangan Helena. "Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu." Aeron berjalan di depan, sesekali berhenti untuk memastikan jalan aman. Ia tak banyak bicara, tapi setiap kali menoleh, matanya selalu memeriksa Helena, memastikan gadis itu baik-baik saja. Setelah berhari-hari perjalanan melewati lembah, sungai, dan hutan, akhirnya mereka tiba di sebuah dataran tinggi. Di kejauhan berdiri sebuah bangunan besar dari batu putih yang setengah terkubur oleh akar-akar pohon tua. "Itu dia," ujar Aeron. "Perpustakaan cahaya." Bangunan itu tampak kuno, dindingnya dipenuhi ukiran bulan dan bintang,
Jendela-jendela besar tertutup kaca berwarna biru. Meskipun usianya ratusan tahun, aura yang terpancar dari tempat itu terasa suci dan tenang. Helena tertegun. Indah sekali. Mereka masuk melalui pintu besar kayu berukir simbol bulan sabit. Begitu melangkah, Helena disambut ruangan luas dengan rak-rak buku menjulang tinggi, penuh dengan gulungan kuno dan kitab tebal. Cahaya biru redup dari kristal di langit-langit menerangi ruangan, menambah suasana magis. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua berjubah putih sedang membaca di atas meja besar. Rambutnya panjang berwarna perak, matanya biru jernih seperti air danau. Ia mengangkat wajahnya begitu mendengar langkah kaki mereka. Ah, suaranya lembut namun dalam. Akhirnya, penjaga cahaya datang juga. Helena tertegun. Anda sudah tahu tentang saya. Lelaki itu tersenyum samar. Namaku Elarion. Aku sudah menunggu momen ini sejak puluhan tahun. Tanda di tanganmu adalah bukti. Kau adalah keturunan terakhir dari garis penjaga cahaya. Helena memandang Aeron, seolah meminta penjelasan. Aeron hanya mengangguk pelan, seakan membenarkan kata-kata Elarion. Elarion berdiri, lalu mendekat. Boleh kulihat telapak tanganmu? Helena ragu, tapi ia mengulurkan tangannya. Saat cahaya bulan sabit menyala, mata Elarion berbinar haru. Indah sekali, tanda ini diwariskan oleh Dewi Cahaya sendiri. Dengan ini, kau bisa menyalakan obor cahaya abadi yang terletak di kuil bulan sabit. Obor itu adalah satu-satunya penjaga keseimbangan dunia. Jika padam, kegelapan akan menelan segalanya. Helena menggeleng panik. Tapi, aku tidak tahu cara menggunakannya. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan cahaya ini. Semalam, itu keluar begitu saja. Elarion menepuk pundaknya dengan lembut. Itu wajar. Kekuatan cahaya bukan sekadar senjata, melainkan cermin dari hatimu. Selama kau percaya pada harapan, keberanian, dan kasih, cahayamu akan tumbuh semakin kuat. Helena menggigit bibirnya. Tapi, aku hanya gadis biasa. Tidak ada yang benar-benar biasa, jawab Elarion bijak. Setiap orang memiliki takdir besar, hanya saja tidak semua menyadarinya. Kau, Helena, dipilih untuk peran ini. Mira yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Helena bisa menyalakan obor itu? Elarion menoleh. Perjalanan menuju kuil bulan sabit tidak mudah. Kalian harus melewati hutan bayangan, tempat kekuatan umbra bersemayam. Dan sebelum itu, Helena harus belajar memahami cahayanya. Jika ia pergi tanpa persiapan, ia tidak akan bertahan. Aeron maju selangkah. Itu sebabnya aku membawanya ke sini. Ajari dia, Elarion. Aku akan menjaganya dari serangan bayangan. Elarion mengangguk. Baiklah. Helena, maukah kau berlatih? Atau kau memilih kembali ke kehidupan lamamu? Pertanyaan itu menusuk hati Helena. Ia menatap telapak tangannya yang bercahaya, lalu menatap Mira yang menunggu jawabannya dengan penuh harap. Ia teringat pada desa Lumeris, jeritan orang-orang, rumah yang terbakar, dan kegelapan yang menelan segalanya. Air mata menetes di pipinya. Aku tidak ingin ada orang lain yang kehilangan rumah seperti desaku. Aku akan belajar. Ajari aku, Tuan Elarion. Elarion tersenyum hangat. Keputusan yang bijak, penjaga cahaya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan latihan. Helena belajar di halaman perpustakaan cahaya yang luas, di bawah pohon besar yang berusia ratusan tahun. Cahaya bukan hanya kekuatan, ujar Elarion suatu pagi. Ia adalah doa, harapan, dan keberanian. Saat kau mengingat orang-orang yang kau cintai, tanda itu akan merespons. Helena mencoba berkonsentrasi. Ia menutup mata, mengingat wajah Mira, senyuman orang-orang desa, dan semua kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Perlahan, telapak tangannya mulai bersinar, kali ini lebih stabil. Bagus sekali, puji Elarion. Sekarang arahkan cahaya itu, bukan hanya biarkan ia mengalir. Helena mengangkat tangannya,
mencoba membentuk lingkaran cahaya seperti yang Aeron buat malam itu. Cahaya bergetar, sempat pecah, tapi akhirnya terbentuk perisai bulat yang melindungi dirinya. Mira bersorak, "Hebat, Lena. Kau berhasil." Helena tersenyum lega. "Aku benar-benar bisa mengendalikannya." Namun latihan tidak selalu berjalan mulus. Kadang ketika ia diliputi rasa takut, cahaya itu meredup dan menghilang. Kadang ia bahkan pingsan karena terlalu lelah. Aeron sering ada di sisinya, mengangkatnya, memberi air, dan berkata singkat tapi penuh makna, "Jangan menyerah." Helena mulai melihat sisi lain Aeron. Di balik wajah dinginnya, ada kepedulian yang dalam. Ia tidak hanya seorang kesatria, tapi juga teman yang diam-diam selalu menjaga. Suatu malam, ketika Helena baru selesai berlatih, langit tiba-tiba menggelap. Angin berhembus kencang, dan dari kejauhan terdengar suara raungan. Aeron langsung sigap menghunus pedangnya. "Bayangan, mereka menemukan kita." Helena gemetar. "Bagaimana mungkin? Bukankah perpustakaan ini dilindungi?" Elarion wajahnya menegang. "Benar, kecuali ada pengkhianat di antara kita." Tiba-tiba pintu perpustakaan terbuka, dan sosok tinggi berzirah hitam masuk. Matanya menyala merah. Dialah Nerat, Panglima Utama Umbra. "Jadi ini dia penjaga cahaya terakhir." Suaranya berat penuh ejekan. "Akhirnya aku menemukannya." Helena mundur ketakutan, namun Aeron berdiri di depannya. "Kau tidak akan menyentuhnya, Nerat." Pertarungan sengit pecah. Pedang Aeron beradu dengan tombak hitam Nerat, cahaya dan kegelapan saling menghantam. Getarannya membuat lantai perpustakaan retak. Helena ingin membantu, tapi cahayanya belum cukup kuat. Ia hanya bisa berdoa agar Aeron selamat. Elarion menepuk bahunya. "Inilah ujianmu, Helena. Jika kau ingin melindungi mereka, gunakan cahayamu sekarang. Jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Helena menggenggam tangannya erat, mengingat semua yang sudah hilang dan semua yang ingin ia lindungi. Cahaya di telapak tangannya meledak terang, kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengangkat tangannya tinggi, membentuk semburan cahaya putih yang mengenai tubuh Nerat. Nerat meraung, tubuhnya terdorong mundur. Kekuatan ini tidak mungkin. Aeron segera memanfaatkan kesempatan itu, menebas tombaknya dan memaksanya mundur. Nerat menatap marah, lalu menghilang dalam kabut hitam. "Kita akan bertemu lagi, penjaga cahaya." Saat bayangan lenyap, Helena terjatuh ke tanah kelelahan. Aeron segera meraih bahunya. "Kau baik-baik saja?" Helena mengangguk lemah. "Aku berhasil." "Ya?" Mira berlari memeluknya. "Kau luar biasa, Lena." Elarion menatapnya dengan bangga. "Kau sudah mengambil langkah pertama sebagai penjaga cahaya. Tapi perjalananmu masih panjang. Nerat akan kembali, dan Umbra menunggumu di kuil bulan sabit. Hanya dengan menyalakan obor cahaya abadi, kau bisa mengakhiri kegelapan ini." Helena menatap ke langit malam melalui jendela perpustakaan. Rasa takut masih ada, tapi kini bercampur dengan tekad. Ia tidak lagi hanya gadis desa biasa. Ia adalah penjaga cahaya terakhir. Dan ia tahu, takdir besarnya baru saja dimulai. Embun pagi menempel di dedaunan ketika mereka bertiga meninggalkan perpustakaan cahaya. Helena menoleh sekali lagi ke arah bangunan kuno itu, hatinya berat berpisah dari tempat yang sudah memberinya pengetahuan baru tentang siapa dirinya. Elarion berdiri di gerbang, melambaikan tangan. "Jangan takut, Helena. Cahaya akan selalu bersamamu," ucap lelaki tua itu. Helena membalas dengan senyum tipis meski hatinya penuh kegelisahan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka harus menuju kuil bulan sabit, melewati hutan bayangan, dan menghadapi Nerat yang jelas tidak akan tinggal diam. Aeron berjalan di depan dengan langkah tegas, jubahnya berkibar tertiup angin pagi. Mira menggandeng tangan Helena, seakan enggan melepas. "Apakah kau siap?" tanya Aeron singkat tanpa menoleh. Helena menarik napas panjang. "Tidak sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa mundur lagi, kan?" Aeron hanya mengangguk,
Dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Mereka berjalan berhari-hari melewati bukit, padang rumput, dan lembah. Semakin jauh mereka pergi, semakin jelas jejak kegelapan yang ditinggalkan Umbra dan pasukan bayangan. Suatu sore, mereka tiba di sebuah desa bernama Arvenia. Dari jauh terlihat seperti desa mati. Rumah-rumah hancur, atap terbakar, dan jalanan penuh puing. Tidak ada suara manusia, hanya burung gagak yang berputar di langit. Helena menahan napas. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Aeron wajahnya muram. Bayangan sudah lebih dulu tiba. Mira menggigil, meremas tangan Helena. Mereka membunuh semua orang. Helena berjalan pelan melewati jalan desa. Di sebuah rumah, ia melihat mainan kayu tergeletak di tanah, setengah terbakar. Ia membayangkan seorang anak kecil berlari sambil tertawa, lalu sekejap lenyap dalam kegelapan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ini salahku, bisiknya. Jika aku lebih cepat mengerti kekuatan ini, mungkin aku bisa menyelamatkan mereka. Aeron berhenti dan menatapnya serius. Jangan katakan itu. Kau tidak bertanggung jawab atas kejahatan Umbra. Menyalahkan diri sendiri hanya akan melemahkan cahaya dalam dirimu. Helena mengangkat wajahnya. Tapi aku melihatnya sendiri, cahaya ini bisa melindungi orang. Kalau aku bisa melakukannya semalam di desaku, kenapa tidak di sini? Aeron terdiam sejenak. Karena kau tidak bisa berada di semua tempat sekaligus. Bahkan cahaya punya batas. Yang bisa kau lakukan adalah maju ke depan dan memastikan tidak ada desa lain yang bernasib sama. Helena memandang Aeron lama, lalu mengangguk pelan. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi juga menyalakan api tekad baru. Mira menggenggam bahunya. Kau tidak sendirian, Lena. Kita akan melakukannya bersama. Helena tersenyum tipis. Meski hatinya sakit melihat kehancuran ini, ia tahu perjalanan mereka baru dimulai. Malam itu, mereka berkemah di pinggir sungai. Api unggun menyala kecil, cukup untuk memberi kehangatan. Mira duduk sambil memanggang roti kering di atas api, sedangkan Helena menatap air sungai yang memantulkan cahaya bulan. Aku sering bermimpi tentang bulan sabit ini, ujar Helena tiba-tiba sambil menatap telapak tangannya. Seolah ada suara yang memanggilku, tapi aku tidak bisa mengerti. Aeron yang sedang mengasah pedangnya menoleh. Mungkin itu panggilan dari obor cahaya abadi. Tanda di tanganmu adalah kuncinya. Cahaya selalu mencari rumahnya sendiri. Helena menghela napas. Aku hanya takut, Aeron. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tidak cukup kuat? Aeron menatapnya lama, lalu berkata pelan. Takut adalah hal yang wajar. Bahkan aku pun takut setiap kali melawan bayangan. Tapi keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah melangkah meski takut. Helena menunduk, merenungi kata-kata itu. Ia merasa setiap kalimat Aeron selalu menusuk hatinya, seakan pemuda itu benar-benar tahu apa yang ia butuhkan. Tiba-tiba, Mira berdiri sambil menunjuk ke arah pepohonan. Hei, kalian dengar suara itu? Semua terdiam. Dari dalam kegelapan hutan terdengar suara gesekan, seperti ranting patah. Lalu mata merah menyala satu persatu, muncul di balik pepohonan. Bayangan. Aeron langsung berdiri, pedangnya terhunus. Helena gemetar, tapi segera mengangkat tangannya. Cahaya bulan sabit mulai bersinar, kali ini lebih stabil berkat latihan bersama Elarion. Makhluk-makhluk bayangan melompat keluar, berbentuk menyerupai serigala hitam dengan tubuh asap pekat. Mereka menggeram ganas. Pertarungan pun pecah. Aeron menebas satu persatu dengan pedangnya, cahaya emas setiap ayunannya membuat tubuh bayangan meledak menjadi kabut. Helena mengangkat tangannya, menciptakan perisai cahaya untuk melindungi Mira. Seekor bayangan menerjang perisainya, namun cahaya berhasil memantulkan serangan itu. Helena menutup mata, berusaha mengingat kata-kata Elarion. Cahaya adalah doa dan harapan. Ia mengingat wajah Mira, Elarion, dan orang-orang yang harus ia lindungi. Tiba-tiba dari telapak tangannya keluar semburan cahaya yang lebih kuat,
menghantam dua bayangan sekaligus hingga lenyap. Mira bersorak, "Hebat, Lena. Kau bisa melakukannya." Namun jumlah bayangan terlalu banyak. Aeron terhimpit, meski pedangnya menebas tanpa henti. Helena berusaha membantu, tapi tenaganya mulai terkuras. Saat salah satu bayangan hampir mengenai Aeron dari belakang, Helena berteriak, "Aeron!" Cahaya dari tangannya meledak lebih terang dari sebelumnya, membentuk kilatan seperti gelombang yang menyapu seluruh area. Semua bayangan menjerit, tubuh mereka hancur menjadi abu hitam dan menghilang tertiup angin. Hening! Helena terjatuh ke tanah, napasnya terengah. Tangannya masih bergetar karena kekuatan besar yang baru saja keluar. Aeron segera berlari menghampiri, memegang bahunya. "Kau baik-baik saja?" Helena mengangguk lemah. Aku tidak tahu bagaimana aku melakukan itu." Aeron menatapnya serius. "Cahaya dalam dirimu mulai bangkit. Itu kekuatan yang akan menyalakan obor cahaya. Tapi kau harus hati-hati, semakin kuat cahayamu, semakin besar pula umbra mengincarmu." Mira membantu Helena berdiri. "Yang penting kau selamat, Lena. Jangan pikirkan yang lain dulu." Helena tersenyum lelah. Malam itu, ia menyadari satu hal. Cahaya dalam dirinya semakin kuat, tapi begitu juga dengan ancaman yang menunggu di depan. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah desa kecil bernama Thira. Tidak seperti Arvenia yang hancur, desa ini masih bertahan meski dikepung kegelapan. Orang-orang desa hidup dengan ketakutan, menyalakan obor di setiap rumah agar bayangan tidak masuk. Ketika Helena dan rombongan masuk desa, penduduk menatap curiga. Namun seorang anak kecil tiba-tiba berlari mendekat. Ibu, lihat, ada cahaya." Helena terkejut ketika melihat anak itu menunjuk ke telapak tangannya. Cahaya bulan sabit memang masih menyala samar. Seorang perempuan tua menghampiri, matanya berkaca-kaca. "Benarkah, kau penjaga cahaya?" Helena terdiam. Ia masih belum terbiasa dengan sebutan itu. Aku tidak tahu apakah aku pantas disebut begitu. Tapi aku akan berusaha menyalakan obor cahaya abadi." Penduduk desa langsung bersorak gembira. Mereka menangis lega, seolah harapan yang lama hilang kembali menyala. "Dewi Cahaya mendengar doa kita," seru seorang pria. Helena merasa dadanya hangat. Untuk pertama kalinya, ia melihat sendiri bagaimana kehadirannya membawa harapan. Bukan hanya ketakutan atau bencana, tapi juga keyakinan bahwa dunia bisa diselamatkan. Malam itu, desa Thira menyalakan lampion dan mengadakan jamuan sederhana. Anak-anak bernyanyi, orang-orang berdoa, dan Helena duduk di tengah mereka. Masih sulit percaya bahwa dirinya bisa menjadi simbol harapan. Mira tersenyum padanya. "Kau lihat? Mereka percaya padamu, Lena. Dan aku juga percaya." Helena menunduk, air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aeron duduk sedikit jauh, menatap Helena dengan sorot mata yang sulit dibaca. Tapi di balik dinginnya, ada secercah rasa kagum yang tidak bisa ia sembunyikan. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tengah malam, ketika semua orang tertidur, Helena terbangun. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Angin malam berhenti, dan suasana mendadak sunyi mencekam. Helena keluar dari rumah kecil yang disediakan penduduk. Di lapangan desa, kabut hitam mulai muncul. Dari dalamnya, langkah berat terdengar. Dialah Nerat, Panglima Umbra. Tubuhnya tegap, zirah hitamnya berkilau seperti batu obsidian, dan matanya menyala merah penuh kebencian. "Jadi benar, kau bersembunyi di sini?" Suaranya berat bergema. "Penjaga cahaya terakhir." Helena mundur gemetar. Cahaya di tangannya menyala otomatis, seakan merespons bahaya. Aeron segera muncul, pedang terhunus. Mira pun berlari dari rumah, wajahnya pucat. Nerat menatap Helena dengan senyum sinis. "Kau pikir bisa lari dariku? Dunia ini sudah menjadi milik Umbra. Obor cahaya abadi tidak akan pernah menyala lagi." Helena menggenggam tangannya erat, meski tubuhnya gemetar.
Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini. Nerat tertawa keras, suaranya menggema menyeramkan. Kata-kata yang berani untuk seorang gadis kecil. Tapi jangan khawatir, aku akan membawamu hidup-hidup kepada tuanku. Cahaya akan padam bersamamu. Helena menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia berdiri langsung berhadapan dengan Panglima Umbra. Ia tahu ini bukan lagi sekadar pertarungan melawan bayangan kecil. Ini adalah awal dari perang yang sebenarnya. Dan ia harus memilih, melawan dengan segala keberanian, atau membiarkan kegelapan menang. Kabut hitam masih menyelimuti desa Thira. Nerat berdiri kokoh dengan mata merah menyala, bayangan pekat berputar di sekelilingnya. Helena berdiri di samping Aeron dan Mira, tubuhnya bergetar, tapi cahaya di telapak tangannya tetap menyala. Helena, bisik Aeron dengan suara tegas, jangan lawan dia sekarang. Kekuatanmu belum siap. Helena menoleh cepat. Tapi kalau kita kabur, dia akan menghancurkan desa ini. Nerat tertawa dingin. Benar sekali, gadis kecil. Kau boleh lari, tapi bayangan akan menelan mereka semua. Helena menatap wajah-wajah penduduk desa yang berlari panik, mencoba bersembunyi. Hatinya berdenyut sakit. Lagi-lagi, ia merasa cahaya dalam dirinya datang terlambat. Aeron menghunus pedang emasnya, cahaya dari bilahnya menembus kabut. Mira, bawa Helena. Aku akan menahannya. Mira membelalak. Apa kau gila? Dia Panglima Umbra. Aeron hanya menoleh singkat, bibirnya melengkung tipis. Aku sudah pernah melawannya sekali. Setidaknya, aku bisa membuatnya sibuk. Pergilah. Helena meraih lengan Aeron. Jangan. Kau bisa mati. Aeron menatapnya dalam. Kalau kau jatuh ke tangan mereka, tidak ada harapan lagi untuk dunia ini. Kau adalah satu-satunya cahaya. Ingat itu. Tanpa memberi kesempatan membantah, Aeron melompat maju, pedangnya beradu dengan sabit hitam Nerat. Dentuman keras mengguncang udara, membuat tanah bergetar. Mira menarik Helena. Ayo, kita harus pergi. Helena menoleh lagi, air matanya jatuh melihat Aeron bertarung sendirian. Namun Mira menyeretnya dengan paksa, membawa mereka ke arah hutan. Mereka berlari tanpa henti melewati pepohonan. Bayangan mengejar, namun Helena mengangkat tangannya, melepaskan kilatan cahaya untuk menahan mereka. Setiap kali ia melakukannya, tubuhnya terasa semakin lemah. Setelah hampir 1 jam berlari, mereka akhirnya tiba di sebuah celah gunung. Di sana berdiri pintu besar dari batu putih dengan ukiran simbol cahaya. Mira terengah. Itu benteng Ordo Cahaya. Kita sampai. Helena terpaku melihat bangunan megah tersembunyi di balik gunung. Dindingnya menjulang tinggi, dipenuhi ukiran kuno bercahaya samar. Obor-obor sihir menyala tanpa api, memberi cahaya lembut di tengah kegelapan. 2 penjaga berjubah putih muncul dari balik pintu. Mereka terkejut melihat Helena. Salah satunya bertanya, "Siapa yang kau bawa, Mira?" Mira menunduk hormat. "Ini Helena, gadis dengan tanda bulan sabit." Elarion berkata ia adalah penjaga cahaya terakhir. Penjaga itu menatap telapak tangan Helena. Begitu melihat cahaya bulan sabit berkilau, mata mereka melebar. Mereka segera membuka gerbang, mengizinkan masuk. Begitu masuk, Helena terpesona. Benteng itu seperti kota kecil yang hidup dengan cahaya. Lorong-lorong marmer putih berkilauan, taman penuh bunga bercahaya, dan menara-menara tinggi memancarkan sinar ke langit. Di tengah benteng berdiri balairung cahaya, bangunan besar dengan kubah emas. Dari dalam terdengar nyanyian suci para ordo, membuat udara terasa hangat dan tenang. Namun Helena tidak bisa merasakan kedamaian sepenuhnya. Hatinya masih gelisah memikirkan Aeron. Apakah dia selamat? Bisiknya. Mira memegang tangannya. Aeron adalah prajurit terbaik. Dia pasti kembali. Helena ingin percaya, tapi bayangan Nerat masih jelas terpatri di benaknya. Di dalam balairung cahaya, Helena dipertemukan dengan Dewan 7 Cahaya, pemimpin tertinggi Ordo. Mereka duduk di kursi melingkar, mengenakan jubah putih dan emas.
Seorang wanita tua dengan mata tajam menatap Helena. Jadi, inilah gadis dengan tanda bulan sabit. Helena menunduk gugup. Namaku Helena. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar layak, tapi... Seorang lelaki berjanggut panjang memotong. Tanda di telapakmu tidak bisa salah. Kau adalah penjaga cahaya terakhir. Tapi tanda saja tidak cukup. Kau harus membuktikan dirimu. Helena mengangkat wajah. Membuktikan? Bagaimana? Wanita tua itu berdiri. Dengan menjalani ritus cahaya. Ujian yang menentukan apakah kau benar-benar mampu menyalakan obor abadi. Helena menelan ludah. Ia tidak pernah menyukai ujian sejak kecil, tapi kini taruhannya adalah dunia. Keesokan harinya, Helena dibawa ke ruang suci di dalam benteng. Ruangan itu berbentuk lingkaran dengan lantai kaca yang memantulkan cahaya bulan. Di tengahnya, berdiri sebuah kristal raksasa berwarna putih perak, berdenyut seolah hidup. Ini adalah kristal Eterna, ujar salah satu anggota dewan. Ia akan memanggil cahaya terdalammu. Jika kau diterima, kristal akan menyatu dengan kekuatanmu. Jika tidak, Helena menatapnya gugup. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Wanita tua itu menatap tajam. Maka cahaya akan menolakmu, dan kau bisa musnah. Helena tercekat. Mira yang berdiri di sampingnya langsung menggenggam tangannya erat. Jangan takut. Kau pasti bisa. Dengan langkah berat, Helena maju ke tengah ruangan. Ia menaruh telapak tangannya di permukaan kristal. Seketika, cahaya bulan sabit di tangannya menyala terang, dan seluruh ruangan dipenuhi kilatan putih. Helena menutup mata, lalu semuanya menghilang. Helena tiba-tiba berdiri di dunia asing. Hamparan putih tanpa ujung, tenang tapi kosong. Suara lembut bergema di sekelilingnya. Helena, penjaga terakhir, apakah kau siap menyerahkan segalanya demi cahaya? Helena berputar, mencari sumber suara, tapi tidak ada siapapun. Aku ingin melindungi dunia. Tapi aku takut. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Takut adalah bagian dari cahaya. Tapi apakah hatimu benar-benar tulus? Apakah kau siap berkorban, bahkan jika itu berarti kehilangan semua yang kau cintai? Pertanyaan itu menusuk. Helena teringat Mira, Elarion, bahkan Aeron. Bayangan wajah mereka membuat dadanya sesak. Air mata mengalir. Aku tidak ingin kehilangan siapapun. Tapi, kalau hanya aku yang bisa menyalakan cahaya, aku akan melakukannya. Aku tidak ingin dunia tenggelam dalam kegelapan. Hening sejenak, lalu suara itu berkata, maka terimalah dirimu. Kau bukan hanya gadis biasa. Kau adalah cahaya. Tiba-tiba cahaya dari tanda bulan sabit di tangannya meledak, menyelimuti tubuhnya. Helena berteriak, merasa tubuhnya terbakar, tapi juga hangat. Saat ia membuka mata, ia melihat dirinya mengenakan jubah putih bersulam perak, dan sebuah tongkat bercahaya muncul di genggamannya. Kristal Eterna di hadapannya bergetar, lalu pecah menjadi serpihan cahaya yang masuk ke tubuhnya. Helena terbangun, terengah. Ia kembali berada di ruangan ritus, Mira berlutut di sampingnya dengan mata basah. Lena, kau berhasil, seru Mira sambil memeluknya. Dewan cahaya berdiri terpaku, wajah mereka serius tapi jelas penuh kagum. Ia diterima. Kristal Eterna telah menyatu dengannya. Helena berdiri perlahan. Tubuhnya kini terasa berbeda, lebih ringan, tapi juga penuh tenaga. Tongkat bercahaya masih ada di genggamannya. Wanita tua itu mendekat, menatapnya dalam. Mulai hari ini, kau resmi adalah penjaga cahaya. Harapan dunia ada di pundakmu. Helena menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit yakin bahwa ia memang ditakdirkan untuk ini. Namun sukacita itu tidak berlangsung lama. Seorang prajurit Ordo berlari masuk ke Balairung. Dewan, kabar buruk. Nerat sudah menembus pertahanan luar. Pasukan bayangan mengepung benteng. Semua terkejut. Mira menggenggam tangan Helena kuat-kuat. Dia datang untukmu. Helena menatap pintu besar benteng, wajahnya pucat tapi matanya mantap. Kalau begitu,
Aku tidak bisa lagi lari. Aku adalah penjaga cahaya. Aku harus melawannya. Di kejauhan, suara dentuman keras mengguncang benteng. Bayangan sudah sampai di gerbang. Dan Helena tahu, pertempuran besar baru saja dimulai. Dentuman keras mengguncang dinding-dinding benteng. Getarannya sampai terasa di lantai balairung, membuat lampu-lampu kristal bergetar. Jeritan prajurit di luar bercampur dengan pekikan makhluk bayangan. Helena berdiri kaku, tongkat cahaya di tangannya bergetar. Mira memeluk lengan Helena erat-erat, sedangkan Dewan Cahaya segera berdiri. Bayangan sudah menembus gerbang luar, kata seorang penjaga dengan wajah pucat. Mereka terlalu banyak. Nerat memimpin langsung pasukan itu. Mendengar nama Nerat, suasana ruangan mendadak mencekam. Para tetua saling berpandangan, seolah takut menyebutkan kenyataan yang jelas. Benteng bisa runtuh kapan saja. Wanita tua dari Dewan Cahaya menatap Helena. Penjaga cahaya, saatnya kau membuktikan bahwa ritus yang kau jalani bukanlah kebetulan. Cahaya ada di tanganmu. Apakah kau siap? Helena menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu ia tidak bisa lagi mundur. Aku akan melawan. Kalau aku lari, tidak akan ada yang tersisa. Dewan mengangguk. Baiklah, kami akan membantumu sebisa mungkin, tapi kekuatanmu adalah kunci. Mereka keluar ke halaman benteng. Pemandangan yang Helena lihat membuat darahnya dingin. Puluhan, mungkin ratusan makhluk bayangan mengepung. Tubuh mereka hitam pekat, mata merah menyala, dan asap gelap melingkupi tubuh. Di depan pasukan itu berdiri Nerat, Panglima Umbra. Senyum dinginnya muncul begitu melihat Helena. Akhirnya, kita bertemu lagi, penjaga cahaya. Kali ini kau tidak bisa lari. Helena menggenggam tongkatnya kuat-kuat. Cahaya bulan sabit di tangannya bersinar terang, menyatu dengan tongkat. Ia melangkah maju, walau jantungnya berdegup kencang. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini. Nerat mengangkat sabit hitamnya. Kata-kata berani. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Dengan teriakan menggelegar, pasukan bayangan menyerbu. Helena mengangkat tongkatnya tinggi. Cahaya putih keperakan meledak dari ujungnya, membentuk kubah pelindung yang menutupi para prajurit ordo di sekeliling. Bayangan yang menabrak perisai itu hancur menjadi debu. Mira berlari ke belakang sambil menyiapkan panah bercahaya dari busurnya. Lena, aku akan menutup dari belakangmu. Helena mengangguk. Aeron biasanya berada di sisi mereka, tapi kini ia tidak ada. Luka di hatinya makin terasa, tapi ia tidak boleh goyah. Pertempuran berlangsung sengit. Prajurit ordo berteriak, pedang bercahaya mereka menebas bayangan, sementara Helena terus menjaga perisai pelindung. Namun jumlah musuh tak ada habisnya, seakan kegelapan memuntahkan mereka tanpa henti. Helena merasa tenaganya terkuras. Setiap kilatan cahaya dari tongkatnya membuat tubuhnya semakin lelah. Terlalu banyak, gumamnya lirih. Mira menembakkan panah bercahaya, mengenai 3 bayangan sekaligus. Jangan menyerah, Lena. Kau yang menjaga kami tetap hidup. Helena menarik napas dalam, memejamkan mata, dan berusaha mengingat kata-kata Elarion. Cahaya adalah doa dan harapan. Ia melihat dalam pikirannya wajah anak-anak desa yang terselamatkan, wajah Mira, senyum Aeron. Dadanya terasa hangat. Saat membuka mata, cahaya dari tongkatnya menyembur lebih terang, membentuk gelombang energi yang menyapu puluhan bayangan sekaligus. Prajurit ordo bersorak. Penjaga cahaya. Penjaga cahaya. Namun sorak itu segera terhenti saat Nerat maju. Dengan sekali ayunan sabit hitamnya, perisai Helena retak. Benteng bergetar, sebagian dinding runtuh. Helena terhuyung. Tidak, terlalu kuat. Nerat berjalan perlahan, setiap langkahnya membuat tanah retak. Kekuatanmu menarik, gadis kecil. Tapi kau masih lemah. Ia mengayunkan sabitnya lagi. Helena mengangkat tongkat, menahan serangan. Benturan cahaya dan kegelapan memekakkan telinga. Tubuh Helena terpental, hampir terjatuh. Mira berteriak. Lena. Helena bangkit.
meski lututnya gemetar. Ia mengangkat tongkat lagi, kali ini cahaya dari tanda bulan sabit menyatu dengan hatinya. Tubuhnya bersinar lebih terang, jubahnya berkibar ditiup energi. Aku mungkin takut, ucapnya dengan suara bergetar namun tegas, tapi aku tidak akan menyerah. Aku adalah penjaga cahaya, dan aku akan melindungi dunia ini. Nerat tertawa keras, lalu menyerbu lagi. Pertarungan sengit pun dimulai. Helena memutar tongkatnya, membentuk lingkaran cahaya yang menahan sabit Nerat. Setiap kali senjata mereka beradu, percikan cahaya dan bayangan meledak di udara. Prajurit Ordo hanya bisa menonton, terpesona sekaligus ngeri melihat pertarungan dua kekuatan besar itu. Pertarungan berlangsung lama. Helena mulai kelelahan, napasnya berat, keringat membasahi wajahnya. Nerat tampak nyaris tidak terguncang. Sudah kubilang, ejek Nerat, cahaya hanyalah ilusi rapuh. Kegelapan selalu menang pada akhirnya. Helena hampir jatuh berlutut. Mira berteriak dari kejauhan, "Lena, ingat, kau tidak sendiri." Suara Mira menusuk hatinya. Helena menutup mata sejenak, merasakan sesuatu di dalam dirinya. Ia tidak hanya melawan untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang percaya padanya. Cahaya di tanda bulan sabitnya mendadak meledak, lebih terang dari sebelumnya. Tongkat di tangannya bergetar, lalu berubah. Ujungnya kini berbentuk seperti obor kecil yang menyala dengan api putih keperakan. Helena menatapnya terkejut. Obor, cahaya abadi. Nerat menyipitkan mata. Tidak mungkin, belum saatnya ia bangkit. Helena mengangkat obor itu tinggi. Cahaya memancar ke seluruh benteng, menembus langit malam. Bayangan menjerit, tubuh mereka terbakar hingga lenyap. Bahkan sabit hitam Nerat tampak retak terkena sinarnya. Nerat meraung marah, mundur selangkah. Ini belum berakhir, penjaga cahaya. Aku akan kembali, dan kau akan hancur. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam, lalu menghilang bersama sisa pasukan bayangan. Benteng hening. Asap masih mengepul dari reruntuhan, tapi musuh sudah pergi. Para prajurit menatap Helena dengan campuran takjub dan syukur. Dia berhasil, bisik salah satu dari mereka. Penjaga cahaya benar-benar ada. Mira berlari memeluk Helena erat-erat. Kau luar biasa, Lena. Aku tahu kau bisa melakukannya. Helena masih terengah, tubuhnya hampir ambruk. Tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Aku masih hidup. Mira tertawa sambil menangis. Bukan hanya hidup, kau baru saja menyelamatkan kita semua. Wanita tua dari Dewan Cahaya maju, menatap Helena dengan mata berkaca-kaca. Cahaya memilihmu. Kau tidak hanya penjaga, kau adalah obor itu sendiri. Helena terdiam. Kata-kata itu terasa berat, tapi juga indah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa takdirnya bukan kutukan, melainkan anugerah. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama. Seorang prajurit berlari masuk ke halaman dengan wajah panik. Ada kabar? Aeron. Helena menoleh cepat. Apa? Apa yang terjadi dengan Aeron? Prajurit itu menunduk. Dia terlihat terakhir kali bertarung melawan Nerat sebelum benteng diserang. Kami tidak menemukannya. Dia mungkin ditawan. Dunia Helena mendadak runtuh. Mira memegang bahunya erat. Lena? Helena menggigit bibirnya, air matanya jatuh. Tapi di dalam hatinya, cahaya kecil menyala lagi. Aeron menyelamatkannya, dan sekarang ia tidak bisa tinggal diam. Ia menggenggam obor cahaya erat-erat. Kalau begitu, aku akan menyelamatkannya. Apapun yang terjadi. Malam itu, Helena berdiri di atas benteng yang baru saja selamat dari kehancuran. Cahaya obor di tangannya bersinar, menembus kegelapan yang masih menyelimuti dunia. Ia tahu pertempuran besar baru dimulai. Dan ia berjanji, tidak akan berhenti sampai cahaya benar-benar menang. Langit malam bergemuruh. Awan hitam menggulung bagaikan tirai pekat yang menutup bintang. Petir menyambar, menyinari jalur berbatu yang menanjak ke arah puncak pegunungan. Di sanalah kuil bulan sabit berdiri. Tempat terakhir yang harus dicapai Helena,
Aeron, dan Mira. Tiga sosok itu mendaki dengan langkah terengah, tubuh mereka masih menyimpan luka dan letih dari perjalanan melewati hutan bayangan. Meski napas berat, semangat mereka tak padam, karena di depan mata terbentang tujuan terakhir, obor cahaya abadi. Helena menggenggam tangannya yang bersinar samar, tanda bulan sabit itu berdenyut lembut. Ia tahu, hanya ada satu kesempatan. Jika gagal, kegelapan akan menelan segalanya. Salju tipis mulai turun, menempel di rambut Mira yang sudah acak-acakan. Gadis itu mencoba tersenyum meski tubuhnya masih lemah. Helena, kita hampir sampai, kan? Suaranya parau. Helena menoleh, hatinya bergetar melihat sahabat yang tetap setia mendampinginya. Iya, Mira. Sebentar lagi. Kuil itu, di balik lereng ini. Aeron berjalan di depan, matanya tajam menyapu sekitar. Ia bisa merasakan aura gelap yang semakin menebal. Kita tidak sendiri. Nerat pasti sudah menunggu. Angin malam menderu, membawa bisikan aneh, seperti suara-suara yang mencoba meruntuhkan keberanian mereka. Helena memejamkan mata, melawan rasa takut yang merayap. Ia teringat pesan Elarion di perpustakaan cahaya. Obor hanya bisa menyala jika hatimu tak goyah. Cahaya akan datang ketika kau percaya pada cinta, bukan ketika kau takut pada bayangan. Setelah melewati lereng terakhir, mereka tiba di depan kuil bulan sabit. Bangunan megah dari batu putih itu berdiri kokoh, meski sudah berlumut karena usia. Dua pilar menjulang, dihiasi ukiran bulan sabit dan cahaya bintang. Namun pemandangan indah itu segera tercoreng, bayangan pekat menutupi bagian depan kuil. Dari kegelapan itu, puluhan makhluk bayangan bermunculan, mata merah mereka menyala. Helena menggenggam tangannya erat. Mereka menunggu kita. Aeron menghunus pedangnya yang bercahaya perak. Jaga Mira. Aku akan membuka jalan. Tidak. Mira berseru meski lemah. Aku ikut. Kita sudah sejauh ini. Kalau harus bertarung, biarkan aku berdiri di samping kalian. Helena merasakan air mata menetes. Ia tahu sahabatnya tak memiliki kekuatan, namun keberanian Mira adalah cahaya itu sendiri. Kalau begitu, kita bertiga melangkah bersama. Makhluk bayangan menyerbu. Aeron berputar cepat, pedangnya menyapu udara, cahaya perak menebas bayangan satu persatu. Helena mengangkat tangannya, tanda bulan sabit memancarkan cahaya putih, membakar makhluk gelap yang mendekat. Mira, meski lemah, mengambil tongkat kayu yang ia temukan di tanah, berusaha menahan serangan kecil yang lolos. Setiap kali ia hampir terjatuh, Helena melindunginya dengan kilatan cahaya. Helena, fokus pada tanda itu, teriak Aeron sambil menebas bayangan besar. Cahaya itu lebih kuat dari apapun yang mereka miliki. Helena menghela napas panjang, lalu menutup mata. Ia mengingat semua kenangan. Senyum ibunya di desa Lumeris, tawa Mira di padang bunga, kehangatan Aeron saat melindunginya. Tiba-tiba tanda bulan sabit bersinar lebih terang, menyilaukan. Gelombang cahaya putih meledak keluar, melumat bayangan di sekitarnya. Gerbang kuil terbuka, seakan menunggu mereka masuk. Namun sebelum mereka bisa melangkah, udara di depan kuil bergetar. Dari pusaran kegelapan, muncul sosok tinggi dengan mata merah darah, armor hitam menyatu dengan bayangan. Dialah Nerat, Panglima Utama Umbra. Jadi ini penjaga cahaya terakhir. Suaranya bergema penuh ejekan. Aku sudah lama menunggu saat ini. Helena menggertakkan gigi, tubuhnya gemetar. Aura Nerat begitu kuat, membuat udara terasa berat. Aeron berdiri di depan Helena. Kalau kau ingin menyentuhnya, kau harus melewati aku dulu. Nerat tersenyum tipis. Kesatria kecil yang bodoh. Kau akan menjadi abu sebelum bisa melindunginya. Dalam sekejap, Nerat mengayunkan pedang hitamnya, mengeluarkan gelombang energi gelap yang memecahkan tanah. Aeron berusaha menahan, tapi tubuhnya terdorong jauh ke belakang. Aeron. Helena menjerit. Helena menatap Nerat dengan tekad. Aku tidak akan lari lagi. Cahaya dari tangannya memancar, membentuk perisai di sekeliling dirinya dan Mira.
Nerat menghantam berkali-kali, tapi cahaya itu terus bertahan. Percuma. Nerat mengaum. Cahaya kecilmu tidak akan bertahan melawan kegelapan abadi. Helena menutup mata, berdoa dalam hati. Tuhan, jika aku memang dipilih untuk ini, beri aku kekuatan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang masih percaya pada harapan. Tiba-tiba, cahaya dari tanda bulan sabit melonjak, membentuk sayap cahaya di belakangnya. Helena menatap Nerat dengan mata bersinar. Cahaya tidak pernah bisa padam, selama ada hati yang percaya. Ia meluncur maju, cahaya dan bayangan bertabrakan. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap tebasan Nerat meninggalkan retakan di tanah, setiap kilatan Helena membakar kegelapan. Aeron, meski terluka, bangkit dan bergabung, pedangnya menyatu dengan cahaya Helena. Bersama-sama mereka mendesak Nerat. Mira berlutut, menggenggam tangannya, berdoa dengan air mata. Helena, kau bisa melakukannya. Kau adalah cahaya kami. Doa itu membuat cahaya Helena semakin kuat. Dengan satu teriakan terakhir, ia melepaskan ledakan cahaya murni yang menelan Nerat. Panglima kegelapan itu berteriak marah, tubuhnya hancur menjadi abu bayangan yang tersapu angin. Setelah pertarungan, pintu utama kuil bergetar dan terbuka perlahan. Dari dalam, sinar lembut keluar, seolah memanggil Helena. Aeron tersenyum lemah. Itu, tujuanmu. Helena memandang sahabat-sahabatnya. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kalian. Terima kasih. Mereka bertiga melangkah masuk. Lorong kuil dipenuhi ukiran bulan dan bintang. Setiap langkah terasa seperti mendekati takdir. Di ujung ruangan utama, berdiri sebuah altar dengan obor raksasa yang padam. Itulah obor cahaya abadi. Helena merasakan detak tanda bulan sabitnya seirama dengan obor itu. Ia tahu, inilah saatnya. Namun sebelum ia menyentuh altar, suara bergema memenuhi ruangan. Suara itu dalam, berat, dan gelap. Helena Ardelia. Itu adalah Umbra sendiri, Raja Kegelapan. Bukan wujud penuh, melainkan bayangannya yang menjelma di dalam kuil. Jika kau menyalakan obor itu, kau akan mengikat dirimu selamanya pada cahaya. Kau tidak akan pernah lagi hidup sebagai gadis biasa. Apakah kau rela kehilangan hidup normalmu? Helena terdiam. Kata-kata Umbra menusuk hatinya. Ia masih remaja, masih punya mimpi sederhana. Menari di padang bunga, tertawa bersama Mira, melihat desa Lumeris berkembang. Air mata jatuh. Tapi ia mengingat wajah-wajah orang yang ia cintai, semua yang telah berkorban. Aku memang ingin hidup sebagai gadis biasa. Tapi aku tidak bisa menutup mata saat dunia ini butuh cahaya. Helena menatap Umbra dengan berani. Jika ini takdirku, aku akan menerimanya. Umbra menggeram, lalu wujud bayangan itu menghilang. Helena melangkah ke altar. Tanda bulan sabit di telapak tangannya bersinar terang, lebih terang dari sebelumnya. Dengan hati bergetar, ia meletakkan tangannya di permukaan obor. Sekejap, seluruh kuil dipenuhi cahaya. Api putih keemasan menyala, menjulang ke langit. Petir berhenti, awan hitam sirna. Dunia di luar mulai diterangi kembali. Aeron dan Mira menutup mata karena cahaya begitu menyilaukan. Saat mereka membuka, mereka melihat Helena berdiri di depan obor. Wajahnya tenang, mata bersinar penuh harapan. Obor cahaya abadi telah kembali menyala. Helena menoleh pada sahabat-sahabatnya dengan senyum lembut. Kegelapan sudah berakhir, tapi perjalanan kita belum selesai. Dunia butuh penjaga. Dan aku akan menjadi itu, bukan sendirian, tapi bersama kalian. Aeron menunduk hormat. Penjaga cahaya, aku bersumpah untuk terus melindungimu. Mira menangis bahagia. Dan aku akan selalu jadi sahabatmu, apapun yang terjadi. Di luar, fajar baru menyingsing. Cahaya matahari pertama setelah sekian lama memantul di atas gunung. Helena menggenggam tangannya yang kini bercahaya lebih lembut, bukan lagi beban, melainkan janji. Ini bukan akhir, bisiknya. Ini adalah awal dari dunia baru yang penuh cahaya.
Fajar perlahan menyingsing, menyapu langit dengan warna emas dan merah muda. Gunung, lembah, hingga hutan yang selama ini diselimuti pekat, kini berkilau oleh sinar pertama setelah sekian lama. Obor cahaya abadi yang dinyalakan Helena memancarkan cahaya suci yang merambat ke seluruh penjuru dunia. Bayangan yang dulu mencekam desa-desa lenyap bagaikan asap tersapu angin. Anak-anak yang pernah bersembunyi dalam ketakutan kini berani keluar, menatap langit baru dengan mata berbinar. Di desa Lumeris, lonceng kecil di gereja tua mulai berdentang. Orang-orang keluar dari rumah mereka, menengadah dan menangis bahagia. Cahaya kembali, dunia kita selamat, teriak mereka. Di desa Lumeris, lonceng kecil di gereja tua mulai berdentang. Orang-orang keluar dari rumah mereka, menengadah dan menangis bahagia. Cahaya kembali, dunia kita selamat, teriak mereka. Helena berdiri di depan obor, tubuhnya masih diselimuti sinar lembut. Meski lelah dan penuh luka, ia tersenyum melihat perubahan itu. Hatinya tahu, ini adalah bukti bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Namun, di tengah kebahagiaan itu, langit tiba-tiba bergetar. Dari sisa kegelapan yang belum sepenuhnya padam, terdengar suara mengerikan. Tidak, aku tidak akan lenyap semudah itu. Dari pusaran hitam di atas kuil, muncul wujud raksasa berupa kabut pekat. Mata merah menyala menatap Helena dengan kebencian mendalam. Dialah Umbra, Raja Kegelapan, dalam wujud terakhirnya. Aeron segera menghunus pedangnya, berdiri di depan Helena. Dia belum benar-benar hancur. Obor memang telah menyala, tapi Umbra masih mencoba bertahan. Mira menggenggam tangan Helena dengan gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Helena menatap Umbra. Meski tubuhnya bergetar, matanya penuh tekad. Kita tidak bisa hanya menyalakan obor. Kita harus mengakhiri Umbra, untuk selamanya. Umbra mengaum, suaranya membuat tanah bergetar. Helena Ardelia, kau pikir obor kecil itu bisa memadamkanku? Aku adalah bayangan yang lahir dari hati manusia sendiri. Selama ada ketakutan, selama ada keputusasaan, aku akan selalu ada. Kata-kata itu membuat udara berat. Bahkan Aeron dan Mira hampir kehilangan semangat. Namun Helena menutup mata, mendengar bisikan hatinya sendiri. Cahaya tidak lahir dari tanpa kegelapan. Ia lahir untuk melawannya. Ia mengangkat tangannya, tanda bulan sabit kini bersinar seirama dengan obor. Sinar itu memanggil sesuatu, kekuatan yang bukan hanya miliknya, melainkan doa dan harapan dari semua hati yang masih percaya. Di desa-desa jauh, orang-orang mulai berdoa, menyebut namanya tanpa sadar. Anak-anak menggambar bulan sabit di tanah, orang tua menengadah dengan penuh syukur. Semua doa itu menjelma menjadi cahaya, mengalir ke arah Helena. Tubuhnya bergetar, tapi bukan karena takut. Ia kini dilingkupi cahaya murni, sayap putih keemasan terbentuk di punggungnya. Aeron menatapnya terpana. Helena, kau benar-benar penjaga cahaya. Umbra meluncurkan gelombang bayangan raksasa. Pohon-pohon di sekitar kuil tumbang, bebatuan pecah berantakan. Namun Helena mengangkat tangannya, cahaya bulan sabit memantul, membentuk perisai besar yang menahan gelombang itu. Selama ada cinta, kau tidak akan menang, Umbra. Helena berseru. Aeron ikut menyerbu, pedangnya kini diliputi cahaya dari obor. Dengan setiap tebasan, ia memotong bayangan Umbra sedikit demi sedikit. Mira, meski tanpa senjata kuat, berlutut dan berdoa keras, kata-katanya bergema, menjadi nyanyian sederhana namun penuh iman. Cahaya, tetaplah menyala. Kegelapan takkan berkuasa. Hatiku percaya. Kasihmu selamanya. Doa Mira membuat cahaya semakin terang. Umbra berteriak marah, tubuhnya mulai retak, seperti kaca yang dihantam ribuan cahaya kecil. Helena menatap Aeron dan Mira. Kita lakukan ini bersama-sama. Untuk dunia yang kita cintai. Mereka bertiga bersatu. Helena mengarahkan tangan bercahaya ke jantung Umbra, Aeron menebas dengan pedangnya, dan doa Mira menjadi kekuatan yang menyalakan api terakhir. Ledakan cahaya dahsyat mengguncang gunung.
Jeritan panjang menggema ketika umbra pecah menjadi ribuan pecahan bayangan. Semua pecahan itu larut ke udara, tersapu sinar matahari yang baru terbit. Keheningan menyelimuti. Hanya suara burung pertama yang berkicau, tanda bahwa dunia kembali hidup. Helena terhuyung, hampir jatuh, tapi Aeron segera menangkapnya. Kau berhasil. Umbra sudah tiada. Mira berlari memeluk mereka berdua, air mata mengalir deras. Kita selamat, kita benar-benar selamat. Helena menatap langit yang kini cerah. Cahaya matahari terasa berbeda, hangat dan penuh harapan. Hatinya berbisik, dunia baru telah dimulai. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga kembali ke desa Lumeris. Orang-orang menyambut mereka dengan sorak-sorai, bunga dilemparkan, lonceng berdentang. Helena tak bisa menahan air matanya saat melihat wajah-wajah bahagia yang dulu ia pikir tak akan pernah tersenyum lagi. Seorang anak kecil berlari mendekat, memegang tangannya. Kak Helena, terima kasih. Karena kakak, aku bisa melihat cahaya lagi. Helena berlutut, mengelus kepala anak itu. Cahaya ini bukan hanya milikku. Cahaya ini milik kita semua. Mira tertawa sambil menangis, memeluk orang tuanya yang akhirnya bisa bernapas lega. Aeron, meski tenang, matanya berkaca-kaca melihat dunia yang kembali damai. Malam itu, Helena duduk di bukit kecil dekat desanya, menatap obor cahaya abadi yang kini bersinar di kejauhan. Aeron duduk di sampingnya, sementara Mira berbaring di rumput, menatap bintang. Jadi, sekarang kau benar-benar penjaga cahaya? Ujar Mira dengan senyum nakal. Apa artinya kau akan jadi orang penting, sibuk menyelamatkan dunia terus? Helena tertawa pelan. Mungkin. Tapi aku juga tetap Helena yang suka makan roti hangat di pagi hari, dan menari di padang bunga bersama kalian. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Aeron menatapnya, suaranya lembut. Kau berbeda sekarang, tapi kau tetap kau. Dan aku akan selalu ada untuk mendampingi. Helena tersenyum, lalu menatap tangannya. Tanda bulan sabit itu kini tak bersinar terlalu terang, hanya lembut, seperti lilin kecil. Aku dulu mengira ini adalah beban. Tapi sekarang aku tahu, ini adalah anugerah. Cahaya bukan untukku sendiri, tapi untuk semua orang. Mira bangkit, meraih kedua tangan Helena. Kalau begitu, jangan pernah merasa sendiri. Karena kami berdua akan selalu di sampingmu. Helena menatap sahabat-sahabatnya, matanya berkaca-kaca. Ya, bersama-sama, kita akan menjaga cahaya ini. Waktu berlalu. Dunia mulai bangkit dari kegelapan. Desa-desa kembali makmur, bunga mekar, sungai jernih mengalir. Obor cahaya abadi terus menyala, menjadi tanda harapan yang tak pernah padam. Helena tumbuh menjadi legenda, bukan hanya sebagai penjaga cahaya, tapi juga sebagai gadis yang memilih harapan di atas ketakutan. Namun bagi orang-orang terdekatnya, ia tetap Helena yang hangat, sederhana, dan penuh cinta. Suatu pagi, ketika matahari terbit, Helena berdiri di padang bunga Lumeris. Angin lembut berhembus, membawa aroma kehidupan baru. Ia menggenggam tangannya, melihat tanda bulan sabit bercahaya lembut. Selama ada hati yang percaya, cahaya ini akan selalu hidup. Dan dengan senyum, ia berlari bersama Aeron dan Mira melewati padang bunga, tawa mereka berpadu dengan kicau burung dan cahaya mentari. Dunia telah menemukan harapannya kembali. Dan cahaya itu akan menyala abadi.